Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid soleh-solehah semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi di video pembelajaran prakarya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat apa saja prinsip perancangan kerajinan itu? Ya, betul, ada dua, yaitu stilasi yang artinya menyederhanakan dan deformasi artinya merubah. Itu sekilas materi kita pekan lalu ya. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk ke materi jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis bahan dasar alam yang dapat digunakan. 1. Ada kayu, batu, logam, keramik, dan sebagainya. Juga ada bahan buatan, yaitu plastik, gips, fiberglass, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Bahan dasar yang pertama adalah batu. Batu yang dimaksud adalah batu permata ya. Nah, batu permata adalah sebuah mineral. Batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, ada juga batu akik. Daerah-daerah Indonesia yang menghasilkan jenis-jenis batu populer antara lain dari Provinsi Aceh dan Padang yang terkenal dengan jenis batu Indokres. Dari kota Banten ada batu Kalimaya. Dari kota Lampung ada batu jenis anggur dan cempaka. Sementara di Pulau Kalimantan ada kecubung dan intan atau berlian. Berikut contoh-contoh hasil kerajinan campuran dengan bahan dasar batu. Bahan dasar berikutnya adalah logam. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi. Jenis-jenis logam memiliki sifat dan kegunaannya masing-masing untuk kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam, seperti smartphone, uang, alat kedokteran, alat rumah tangga, dan sebagainya. Daerah penghasil kerajinan dari logam diantaranya ada emas dari daerah Kalimantan Selatan dan Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Sedangkan jenis logam lainnya seperti titanium dan tembaga, baja, dan sebagainya banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Berikut contoh kerajinan berbahan dasar logam. Bahan dasar yang ketiga adalah plastik. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik. Plastik sudah menjadi bagian hidup pada zaman sekarang ini. Plastik dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita kurangi penggunaan plastik atau memanfaatkannya menjadi produk-produk kerajinan yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Berikut adalah contoh hasil kerajinan campuran berbahan dasar plastik.
Bahan dasar yang ketiga adalah kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu hitam, kayu meranti, kayu nangka, kayu kelapa, dan lain sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung baik dengan perekat maupun dengan paku. Berikut adalah contoh hasil kerajinan campuran dari bahan dasar kayu. Bahan dasar berikutnya adalah keramik. Asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu, dibakar dalam tingkat pembakaran suhu tertentu sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Berikut contoh hasil kerajinan campuran berbahan dasar keramik. Jadi, itulah tadi paparan tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran beserta contoh produknya. Nah, di sini Ustazah sudah siapkan beberapa soal. Silahkan dikerjakan ya.